Hai viewers, welcome back to my YouTube channel. Di sini saya Desi akan mereview kembali mengenai buku. Nah, buku judulnya kali ini yaitu Kebelet Kaya. Ketika mendengar kata kebelet, pasti yang terbayang di pikiran kita adalah memikirkan hal yang tanpa pikir panjang dan harus menuntaskan kebelet itu dengan fokus dan tidak boleh memperhatikan hal yang lain. Nah, penulis dari buku ini adalah Mardi Guepe, yang dimana buku ini diterbitkan oleh PT Tangga Pustaka. Nah, adapun jumlah halaman dari buku ini yaitu keseluruhannya adalah 192 halaman dan tentunya genrenya adalah motivasi bisnis. Adapun kategorinya adalah buku non-fiksi. Buku ini merupakan salah satu seri Diamond in You sebagai bekal untuk menemukan potensi diri seorang entrepreneur. Diamond in You di buku ini berarti jiwa berlian yang telah ada pada diri setiap manusia dan harus segera ditemukan oleh seorang entrepreneur. Dan buku ini mengajak kita untuk berusaha mewujudkan ide menjadi sebuah peluang atau usaha yang menjanjikan tanpa memikirkan alasan apapun yang akan membuat diri kita ragu. Setelah saya membaca buku ini secara menyeluruh, ada pun poin-poin penting dan menarik yang telah saya temukan dan saya sukai dalam buku ini, yaitu satu, penulisan kisah-kisah inspiratif yang menggambarkan nilai-nilai dari seorang entrepreneur ini tentu kita dapat jadikan motivasi. Dan kumpulan jurus-jurus inspiratif dari pengusaha kelas kecil hingga kelas dunia juga dibahas dalam buku ini. Selanjutnya, poin kedua adalah memulai menjadi entrepreneur itu dengan cara memulainya dari diri sendiri dengan keberanian. Nah, keberanian di sini harus diwujudkan dalam bentuk tindakan, tidak hanya wacana saja. Nah, dicontohkan dalam buku ini seperti layaknya orang berenang. Ketika seseorang belajar berenang dan tidak mengaplikasikannya dengan menceburkan dirinya ke dalam air dan mempraktikannya, itu hanya menjadi ilmu yang sia-sia belaka. Dan di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa lakukan saja, just do it. Ketika kalian ingin berusaha, jangan beralasan dengan berbagai hal. Misalnya, tidak ada modal, silahkan cari pinjaman. Dan jika tidak ada tempat, silahkan meminta bantuan teman untuk mencarikan tempat dan jangan lupa untuk bagi hasilnya. Dan selanjutnya, di buku ini juga dijelaskan bahwa kedepankan sikap fight atau semangat juang dan terus berpikir positif dan pertahankan kesuksesan yang ada di benak kita. Dan tidak perlu untuk berpikiran negatif serta buktikan bahwa diri kita layak dan push to the limit dan taklukkan. Tunjukkan diri kita, itulah pembuktiannya. Poin ketiga yaitu di sini dijelaskan bahwa entrepreneur memulainya dengan imajinasi, layaknya Leonardo da Vinci yang menemukan Amoret Car-nya dan Soekarno dengan Monasnya, bahkan Walt Disney dengan Disneyland-nya. Sebagaimana kata Walt Disney bahwa imagination create my reality. Jadi sangat penting untuk berimajinasi bagi seorang entrepreneur. Dan tidak hanya itu, kita perlu melihat kebutuhan sekitar dan memberikan value added atau nilai tambah bagi bisnis kita dan menjual barang tentunya dengan manfaatnya. Dan tidak hanya itu, di buku ini juga dijelaskan bahwa kita menjual barang itu harus dengan mewujudkan impian pelanggan atau trendsetter kita lihat juga. Dan selanjutnya kita harus mengambil peluang yang ada dan tentunya itu menjadi tantangan kita juga. Dan poin keempat adalah ketika terjadi kegagalan dalam bisnis yang kadang membuat mental kita semakin ciut karena misalnya merasakan bahwasannya sepertinya saya tidak mempunyai jiwa entrepreneur. Padahal kesalahannya bukan di situ. Ini merupakan proses mastery yang menguji kemampuan bisnis kita. Ketika kita lolos tantangannya, berarti kita bisa meningkat dalam segi kemampuan bisnis. Dan teruslah nikmati dalam proses, karena sebenarnya kalau menurut penulis sih, gagal itu tidak ada dalam hidup karena itu merupakan proses dan proses itu harus dinikmati dalam berbisnis. Pada poin kelima juga dijelaskan bahwa dalam bisnis itu ada peluang dan tantangan. Nah, tapi bagi entrepreneur di sini bisa memanfaatkan risiko dan mengubahnya menjadi keuntungan dengan cerdas. Nah, dijelaskan juga di sini ada 3 profesi sebagai penggambaran dari seorang entrepreneur. Pertama, sudut pandang yang berbeda dari setiap profesi ini. Nah,
Ada dokter, ada seorang ilmuwan, dan ada seorang pedagang barang bekas. Mereka ini ditempatkan pada suatu tempat yang kumuh, yaitu pembuangan sampah. Sudut pandang dari seorang dokter menganggap tempat tersebut tidak sehat, tidak higienis, bahkan tidak nyaman untuk kita tinggali. Dan sementara seorang ilmuwan menganggapnya sebagai laboratorium alami untuk tentunya meneliti tentang kesehatan dan kuman. Sementara seorang pedagang barang bekas melihatnya sebagai tumpukan emas karena itu merupakan bisnis atau lahan bisnisnya. Nah, inilah cara kerja atau cara pandang dari seorang entrepreneur. Dan tidak hanya itu, entrepreneur juga tidak boleh merasa cepat puas karena seorang entrepreneur dituntut untuk kreatif, inovatif, mengelola sumber daya dengan keberanian dan ilmu manajerialnya, kemudian menggunakan insting kepemimpinannya dan berkomunikasi dengan baik serta menggunakan kejujuran dalam bisnisnya. Pada poin ke-6 juga dijelaskan mengenai bisnis tanpa modal uang. Walaupun modal uang di sini telah mendarah daging di pikiran kita sebagai syarat memulai usaha, tapi di sini juga diberikan ruang untuk saling mempunyai relasi terhadap teman agar membantu kita melalui modal pinjamannya dan kemudian saling berbagi hasil usahanya. 7, yaitu yang paling saya sukai dalam buku ini adalah menceritakan kisah antara Mardi Guepe dan istrinya sebagai couple goals yang saling melengkapi dengan usaha mereka masing-masing untuk menyokong rumah tangga mereka. Dan tidak hanya itu, Mardi Guepe juga membantu kerabatnya bahkan orang-orang di sekitarnya, dan ini justru menunjukkan bahwa seorang entrepreneur juga tidak boleh pelit ilmu. Pesan moral yang kita dapatkan dari buku ini diantaranya yaitu pertama, jangan jadikan modal sebagai kendala kita untuk memulai usaha atau menjadi alasan sama sekali tidak memulai usaha. Karena di sini ditunjukkan bagaimana caranya membangun relasi kepada teman ataupun orang sekitar yang bisa membantu kita dengan meyakinkan atau memberikan kepercayaan kepada mereka bahwasanya kita mampu untuk melakukan suatu usaha. Nah, di sini usaha itu dibuat dengan perjanjian atau kontrak. Nah, suatu kontrak di sini memiliki saran yang diberikan oleh penulis, diantaranya adalah menuliskan kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, di mana dituliskan secara rinci dalam perjanjian yang disepakati, dan bahasanya yang digunakan adalah bahasa yang mudah dimengerti, dan isi dari perjanjiannya itu rinci secara terurai dan tidak menggunakan bahasa hukum yang memiliki arti ganda, dan bahkan harus menggunakan materai dan menghadirkan saksi-saksi dari masing-masing pihak agar jika timbul masalah di kemudian hari dapat diatasi dan bisnis tidak bisa tergoyahkan oleh masalah sepele. Kedua, yaitu fokus dengan cinta yang sepenuh hati dalam menjalankan bisnis sehingga bisa mengembangkan segala strategi dalam bisnis kita. Adapun poin ketiga yaitu perolehlah kekayaan dengan cara yang terhormat, tentunya dengan nilai kesetiaan, kejujuran, dan keberanian. Keempat, menyatakan bahwasannya keberanian dalam kebenaran adalah nilai luhur atau tujuan hidup dari seorang entrepreneur sejati. Poin kelima di sini menunjukkan bahwasannya kekayaan bukan hanya dari materi, melainkan juga dari batin, hati, dan bahkan spiritual awareness atau kesadaran spiritual yang ditemukan ketika kita menjadi seorang pebisnis. Keenam, di sini menjelaskan antara pegawai dan entrepreneur yang sangat berbeda, di mana pegawai ketika mengalami masa pensiun itu sudah mengalami post power syndrome atau kehilangan kekuatannya karena kekuasaannya sudah tidak ada lagi dan tidak ada api kehidupan atau tujuan hidup di akhirnya. Nah, jadi di sini itu bagaimana cara untuk menghilangkan pemikiran atau paradigma seperti itu juga dijelaskan dalam buku ini agar senantiasa memberdayakan diri hingga akhirnya atau seperti pensiun tadi tanpa ada kata terlambat untuk memulai sesuatu hal. Jadi penilaian yang kemudian saya berikan untuk buku ini adalah ratingnya 5 bintang dari 5 bintang karena memang buku ini sangat diperlukan bagi mereka yang ingin memulai usaha atau menjadi entrepreneur. Finally, rekomendasi yang kemudian saya berikan untuk pembaca adalah yang bisa membaca buku ini mereka yang ingin menjadi pebisnis atau seorang entrepreneur, yang dimana buku ini tuh memberikan sangat banyak
tips maupun sangat banyak kumpulan jurus-jurus inspiratifnya yang sangat diperlukan bagi seorang pebisnis. Nah, ini bisa dibaca oleh kalangan-kalangan yang ingin menjadi entrepreneur dan bahkan pensiunan yang ingin memiliki usaha atau membuka bisnisnya. Jadi, itu saja video review pada kali ini. Sekian dari saya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta komen untuk request video selanjutnya, dan see you again.